Ini sholat kalau Mi'raj Nabi itu semua yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, tentang orang sholat dan sebagainya dalam satu kajian, sumbernya dua, dari Siti Aisyah atau dari Muawiyah. Ini riwayat. Dan mengatakan kalau Rasulullah itu tidak dengan fisiknya, orang tidur sama saya kok. Polemik bahwa Mi'rajnya Nabi itu dengan ruhnya saja atau dengan jasadnya dan ternyata sumbernya dari dua, dari Siti Aisyah dan dari para ahli hadis mengatakan loh, peristiwa Mi'raj itu Siti Aisyah masih belum menjadi istri Nabi, masih main golek-golek masih kecil. Muawiyah masih belum masuk Islam. Bagaimana bisa menceritakan tentang peristiwa Mi'raj? Ini yang dikatakan orang karena itu bahwa di dalam kitab Sunnah Wasallam bahwa tanggal 27 Rajab adalah Isra Mi'raj. Ini adalah hari Bi'tsah. Mengapa Bi'tsah itu hubungannya dengan apa? Keselamatan umat manusia. Dan setiap Rasulullah melakukan Mi'raj, disitulah pesan wilayah untuk menjelaskan apa? Bahwa dunia ini tidak boleh kosong daripada hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena risalah ilahi itu tidak saja berhenti kepada nubuwah, tapi juga berhenti kepada wilayah. Sampai kepada wilayah. Mengapa? Tanpa wilayah, nubuwah menjadi tidak berarti. Maka kenapa dalam ayat tadi mengatakan laulal hujjah lasabat as-samawati wal ardh. Kalau tidak ada hujjah Allah di muka bumi akan binasa alam semesta. Dan kebinasaan alam semesta itu artinya apa? Bukan gunung meletus, tidak terjadi banjir di sana sini, tidak. Artinya apa? Tidak terwujud alam semesta. Alam semesta tidak akan terwujud. Tidak akan tercipta. Karena itu para anbiya adalah hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipikir bahwa hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya para nabi atau karena imam itu hujjah Allah. Bukan sekedar itu. Semua para nabi, para rasul, termasuk para imam masuk ada hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan dalam satu riwayat Rasulullah berbicara tentang Imam Anwar, engkau kedudukanmu di sisi itu, ketika kedudukan Musa di sisi Harun di sisi Musa, ilala nabiyya nubuwah yang selesai, tapi di sana tidak pernah selesai. Mengapa? Karena wilayah itu adalah sesungguhnya yang diemban adalah risalah ilahiyah, bukan berbeda. Karena itu estafet perjalanan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menjelaskan bahwa betapa pentingnya wilayah itu yang menjadi tonggak bagi tauhid seseorang, Allah usahakan pada setiap daerahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan andaikan kata Imam Rasul itu 120 kali. 120 kali itu setiap kali Allah bersama. Jadi itu siapa pakai Rasulullah? Kita 120. Rasulullah usianya 62 tahun. Dibagi dua. Sehingga apa? Tatkala Rasulullah mengumpulkan masyarakat Quraisy dari keluarga-keluarganya untuk menyatakan kesiapan siapa yang akan siap membela aku. Saat itu Amirul Mukminin sudah menyatakan, aku ya Rasulullah masih sudah belia, masih belum dinikahkan dengan Siti Fatimah. Ini menunjukkan bahwa wilayah itu selalu dimandangkan oleh Allah lewat lisan Rasulullah SAW. Maka Mi'raj tidak bisa dilepaskan daripada wilayahnya dan dibiarkan bersama. Jadi kalau kita mendapatkan kisah Isra Mi'raj itu dengan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha selesai, itu kisah-kisah yang dinukil dari kisah-kisah tadi. Ya. Jadi padahal bahwa ada sesuatu hal yang penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Mi'raj. Mengapa? Karena dalam perjalanan Mi'raj itu sesungguhnya meningkat alam Islam. Dalam Mi'raj
meningkat bisa. Mengapa? Karena setiap individu jiwa manusia itu sudah melakukan kontrak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam al-Isa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Menyaksikan kerasulan Rasulullah dan ahli bait dan Rasulullah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa dzurriyyatihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam riwayat ahli bait dan Rasulullah, tatkala Allah katakan bukankah aku Tuhanmu, itu bukan cukup hanya menyaksikan tentang tauhid. Qalu bala syahidna, aku telah menyaksikan engkau Tuhanmu, bukan. Tapi apa? Bahwa di situ ada risalah Rasulullah SAW. Di situ juga ada wilayah ahli bait dan Rasulullah yang kemudian akan digunakan untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tauhid bisa dikenal kalau sekiranya pondasi hakikat Allah tidak diperkenal? Dan ternyata bahwa kesaksian kenabian sosok, kesaksian manusia kepada sosok kenabian dan wilayah itu sebenarnya adalah kebutuhan jiwa manusia. Fitrah. Tidak tatkala seseorang fitrah yang tidak terpenuhi, maka dia akan gelisah, akan mengalami faktor dan juga kekosongan. Ada sesuatu yang hilang dari dia. Kenapa? Memang tidak ada kebutuhan manusia. Karena itu Mi'raj disebut oleh ulama mengatakan bahwa paling suci suatu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Satu, yang bergerak, yang berjalan, yang musafir siapa? Rasulullah. Kemudian yang menjadi landasannya yaitu perjalanan Masjidil Haram. Kalau kita bicara perjalanan di alam mulk, jadi Isra Mi'raj itu perjalanan dari alam mulk menuju kepada alam malakut. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara betul lagi bahwa dimensi Isra dan Mi'raj itu dimensi perjalanan manusia dari alam mulk menuju kepada alam malakut. Dan itu sebenarnya apa? Sebenarnya manifestasi penjawaban daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penjawaban daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita memahami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau sudah lihat tahlilan aja. Ada orang di Bugis Pocong baru bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi itu adalah suatu konsekuensi diri kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang terpaksa, yang tidak. Nah, kita ini rata-rata kembali terpaksa. Kembalinya terpaksa. Mengapa? Bahwa kalau sudah roji itu kematian. Padahal itu adalah kehidupan. Betapa mindset kita sudah keliru dari awal. Kematian itu seolah-olah kepunahan. Jadi orang pada takut semua. Ya, padahal apa fitrahnya dia ingin abadikan. Senang kita terus kan. Tidak ada orang yang mati. Karena kematian itu berputar. Kematian dalam pengertian bahasa kita. Padahal kematian dalam bahasa Arab itu maka yang mungkin diingatkan maut itu artinya perpindahan secara bahasa dari alam yang sempit menuju ke alam yang hidup. Alam dunia ini disebut alam roh. Betapapun megahnya mesti sempit, betapapun enaknya mesti menderita. Bagi enak-enak makan cukup, tidak enak lah. Kekenyangan kolesterol. Ya, asik makan bebek hijau sabunan. Gak ada nyamannya. Coba para sekarang berani nggak makan sate 20 ataupun 50. Berani tahu. Ada dia? Berani karena dikeroyok yang lain. Nafsunya berani, tapi apakah yang ini sudah tidak memungkinkan?
Nah, itu untuk menunjukkan apa? Bahwa betapa seluruh apa yang disebutnya enak, ya sedap dan sebagainya di alam pun nggak ada. Maka dari itu apa? Kematian itu sebenarnya apa tidak? Dari suatu ruangan yang sempit menuju pada ruangan yang besar. Jadi kapan kita pindah? Insya Allah. Jadi anehnya itu apa? Tatkala di alam dunia ini menuju ke alam kubur baru dibilang kematian. Tapi kita tatkala masih dalam perut ibu lahir tidak disebut kematian. Ya, kelahiran. Justru kelahirannya itu nanti sebenarnya. Kapan disebut kelahiran? Tatkala kita pindah dari alam dunia yang sempit ini menuju kepada alam yang tak terbatas. Itu baru kelahiran. Dan kelahirannya manusia itu adalah kelahiran hakikat dirinya. Berarti dua kelahiran. Yang paling sempit, paling dia. Jadi kita salah menganggap bahwa tatkala manusia masih dalam janin lahir baru disebut dengan apa? Kelahiran. Itu kematian juga sebenarnya. Kenapa berpindah? Sementara tatkala manusia masuk kubur dibilang kematian, kelahiran. Harusnya kelahiran itu yang sesungguhnya di sana. Nah, orang-orang yang memiliki perilaku-perilaku yang baik, memiliki amal yang sah, maka di sana ada kelahiran. Dia menjadi hakikat manusia yang seutuhnya. Betapa bahwa dunia ini dianggap sebagai betul-betul beriman. Jadi kalau dalam riwayat disebutkan bahwa dunia sijnul mukmin, dunia itu penjara bagi orang mukmin, itu suatu penjara di mana dengan gemerlapan dan segala fasilitas yang full saja tetap masih terbatas. Alam murni terbatas. Maka jiwa manusia sebenarnya dia ingin sesuatu yang tak terbatas. Dalam disebutkan riwayat berkenaan dengan keadaan jiwa manusia. Kalau nggak salah Imam Ali mengatakan bahwa jiwa manusia itu sekiranya bukan karena ajal yang menentukan batas usia yang berada di dalam fisiknya, dia ingin terbang. Dia tidak betah di dalam fisiknya. Seolah-olah bahwa kita ini lagi penjara jiwa kita. Oleh siapa? Oleh fisik kita. Keinginan kita kan kuat. Bisa dibatasi nanti keinginan kita. Enggak. Apalagi orang mukmin, jiwa yang selalu melihat alam-alam yang tidak betah. Tidak betah justru dengan apapun. Karena itu apa? Dimensi dan penglihatan para ulama melihat apa yang disebut enak, apa yang disebut bahagia bukan pada wilayah ini. Tapi bagaimana dia bisa menyaksikan Tuhan dalam segala hal. Maka itu adalah keabadiannya dan itu adalah. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya katakan bahwa mi'raj Nabi tidak bisa dipisahkan dari wilayah Abu Bakar. Karena itu ayat mengawalnya dengan tasbih. Subhanalladzi asra. Tasbih itu mensucikan Tuhan dan segala apa yang tergambarkan oleh manusia. Apapun. Sehingga kita menggambarkan apa saja itu semua makhluk. Makanya Imam Rasul SAW bertanya kepada seorang sahabatnya yang waktu melaksanakan sholat, dia bertakbir Allahu Akbar, selesai sholat menggafar berkata, wahai Tuhan, tatkala engkau mengangkat tanganmu bertakbir Allahu Akbar dan kau ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apa yang kau fahami daripada Allah Maha Besar? Lebih besar dari segala sesuatu. Dan dalam sesuatu bahwa Allah Maha Besar dari segala apa yang kau tasawurkan, kau imajinasikan. Mengapa? Allah tidak bisa ditasawur. Karena segala sesuatu yang kau sandarkan kepada Tuhan itu adalah ciptaan pikiran. Ini untuk menunjukkan bahwa tasbih apapun yang imajinasikan oleh manusia tentang Tuhan, maka Allah suci. Subhanalladzi asra bi'abdi. Disitulah kemudian keagungan Rasulullah ditampilkan dengan kemudian
Karena maqam dan derajat seseorang itu ditentukan dan diukur dengan nilai ubudiyahnya. Siapa yang paling menjadi hamba Allah, disitulah dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya lagi bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran tatkala Allah memanggil para nabi, Allah selalu memanggilnya dengan nama ya Isa, ya Musa, ya Nuh, ya Ibrahim, meskipun Ibrahim. Ya. Pada Rasulullah Allah tidak mengatakan ya Muhammad. Betapapun ada surat Muhammad, ada nama Muhammad, ada nama Ahmad, tapi itu bukan untuk memanggil. Tapi apa? Sebuah kalimat beribadah. Tetapi kita lihat di dalam panggilan Allah kepada nabi-nabi yang lain, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, ya Isa, langsung namanya Allah panggil. Nama Muhammad Allah enggan untuk menyebut nama, tapi dengan gelar ya Rasul, ya Nabi, dan seterusnya, untuk menunjukkan bahwa keagungan Rasulullah luar biasa. Nah, ternyata di dalam ayat Isra Allah tidak memanggil ya ayuhan nabi, ya Rasul, tapi apa? Ya Abdi, hamba. Mengapa? Karena makom yang tertinggi bagi makhluk adalah makom ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada makhluk dari mulai para nabi sampai para rasul yang lebih menjadi hamba selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena itu Allah panggil Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Legalitas hamba itu Allah sendiri yang letak. Faktor ubudiyah. Karenanya di dalam syahadat kita tidak langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyhadu bukan wa rasuluhu wa abduhu. Tapi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu. Karena apa? Makom ubudiyah itu yang tertinggi, bukan makom risalah. Istilah kata makom risalah makom pengangkatan. Makom ubudiyah makom individu. Bagaimana menghamba Allah Subhanahu wa taala? Nah ini. Ubudiyah dicapai, risalah. Dan untuk mencapai ubudiyah itu adalah upaya. Tapi risalah kan sudah ditentukan. Sehingga dari zaman Adam alaihissalam bahwa Rasulullah sudah disebut nama, maka tidak akan pernah meleset. Tapi ubudiyah betapapun bahwa nubuah juga ada ikhtiarnya, risalah juga ada ikhtiarnya, tapi maqam ubudiyah itu melebihi daripada maqam bisa. Karena itu boleh jadi orang-orang yang bukan nabi, bukan rasul, karena maqam ubudiyahnya tinggi, makanya di sisi Allah lebih tinggi dan lebih mulia daripada para nabi. Mengapa? Karena diukur di sisi Allah itu bukan dari makom nubuahnya, tapi makom ubudiyah. Betapapun bahwa para nabi jelas Allah sebutkan bagus mereka akibatnya abdana pakai berukat ingatlah apa kami Musa apa kami Allah sebutkan ibadah. Tetapi bahwa untuk Rasulullah SAW Allah langsung mengawalinya dengan tasbih, kemudian juga apa? Abdi. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan pada relasi antara Mi'raj dengan Maulid. Supaya tidak dipahami Mi'raj itu sholat tidak ada hubungan dengan wilayah. Padahal itu adalah wilayah. Kalau Mi'raj oleh-olehnya cuma sholat doang, Nabi sudah sholat untuk memperoleh. Saya pernah ngobrol dengan siapa? Allah yang di Damas apa? Sering kali sama secara Bagas, Baros Bagas.
karena beliau anak muda yang punya ya, dan punya potensi besar untuk menjadi peneliti. Bacaan kitabnya banyak. Pada waktu saya ngajar tentang masalah perpindahan kiblat, katanya Rasulullah itu dulu awal kiblat muslimin di Baitul Maqdis, baru setelah itu pindah. Rasulullah tidak enak banget, kok pindahnya ke sana ya. Saya bilang, maka saya mengadakan satu analisa, tapi belum tahu sumber-sumbernya mana. Coba untuk tolong cari. Oh, jangan-jangan kisah ini adalah Israel, untuk menunjukkan bahwa umat Islam yang konon membenci Yahudi, membenci Israel, dia dulunya pernah berkiblat ke masjid di mana dipuji oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Sehingga apa? Baru setelah datangnya wahyu, Rasulullah merasa tidak nyaman, sholat menghadap Baitul Maqdis diarahkan kepada kita. Saya bilang, coba kaji Islam sejarah. Adakah nabi-nabi terdahulu sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis? Nabi Ibrahim membuat Ka'bah itu untuk menjadi tolok ukur bagaimana umat Islam, yang kita katakan ya, beriman kepada Allah SWT itu memiliki sudut pandang yang sama, menghadap ke arah yang sama. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok tiba-tiba setelah pasca itu dialihkan ke Baitul Maqdis? Gimana kisahnya ini? Nabi Ibrahim sebagai kakek daripada Rasulullah membuat Ka'bah, kita katakan membuat ya. Mendirikan Ka'bah untuk apa? Untuk menjadi tempat sujud yang menjadi kiblat. Tiba-tiba dialihkan, terus dibalikan lagi. Ini sholat kayak orang mainan. Ya ini karena apa? Terbawa arus riwayat sholat 50 kali. Ya kan? Jadi sholat kayak mainan. Banyak kan, balik lagi. Banyak sholat balik lagi. Nah ini juga begitu. Saya bilang. Nah kita lihat bahwa Rasulullah SAW berkata masalah sholat pada tahun ketiga kewajiban sholat. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak pernah sholat. Lah orang tawaf di sana itu sudah tahu persis kok Ka'bah sebagai poros. Loh kok tiba-tiba diarahkan tanpa jelas kapan mulainya? Nah, kalau saya lagi, karena saya pernah baca 1-2 ayat, Rasulullah tidak pernah sholat menghadap itu. Ini baru satu saya pernah. Saya minta bantuan atas untuk membaca. Siap Ustaz? Ya seperti itu. Dan kemudian dia bawa objek-objek kayaknya memang itu ada nilai-nilai Israel. Jadi kita kadang-kadang menerima sesuatu hal yang sudah belum merasa dan kamu ngecek. Ini kan sama dengan Rasulullah SAW. Tahu jadi nabi setelah apa? Bertanya kepada siapa? Ya. Coba lihat Warqa bin Nawfal, ya kan? Warqa bin Nawfal, tenang saja, jangan takut. Nabi tidak tahu dirinya jadi nabi. Gimana? Kenabian itu akan nunggu harus ada orang yang menyematkan. Oh ya kamu sekarang nabi. Dari mulai zaman Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, tidak pernah ada orang meragukan dirinya jadi nabi. Ya sadar betul. Datangnya Nabi Muhammad tidak tahu kalau dia jadi nabi. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang hoax-hoax yang diciptakan oleh Israel untuk menunjukkan bahwa nabinya Nabi Muhammad, umat Islam ini sebenarnya tidak punya nilai. Dan itu juga berangkat dari kebencian mereka yang mereka menginginkan kenabian itu terakhir dari kalangan mereka. Nah itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kaitannya dengan tadi itu di Quran disebut penawat takul bahwa jika bersama. Bisa jadi. Ya, penawat takul bahwa jika bersama. Kalau yang negatif datang tasbih awal juga. Nah itu kan mungkin
kesaksian bahwa memang ada bahwa kami melihat partner atau bahwa tidak bisa bagian tidak benar. Maka kami ketika kan itu dianggap sebagai bagian akhirnya sampai Allah memindahkan. Ada justifikasi. Ada justifikasi. Nah, itu yang perlu juga ditambah. Jadi sebagaimana kata-kata wa taqallubuka fis sajidin berkenaan dengan Rasulullah SAW, ayat-ayatnya dan juga ibu-ibu yang atas, bahwa itu tidak dilahirkan memiliki sujud, tapi bahwa ayat-ayat Nabi sampai ke Ibrahim sampai ke Adam itu bukan dari orang-orang yang sifat itu apa? Melenceng, tidak punya kehormatan, tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahli ibadah. Jadi kata-kata takallub di situ itu bukan berarti bahwa wajah Rasulullah pertama menghadap itu Maqdis merasa tidak nyaman, balik lagi. Tapi selama itu Ka'bah dijadikan sebagai apa? Karena itu ada riwayat tadi bahwa Rasulullah tidak pernah menghadap selain dari Ka'bah. Ayat berkenaan dengan itu memiliki makna lain. Sebagaimana dikeluarkan bekas jadi itu memiliki makna. Jadi ini yang terkadang bahwa mengamati ayat dengan riwayat yang terkadang riwayatnya itu kita tidak jeli untuk melihat. Sehingga apa yang terjadi? Tadi kalau bicara tentang Tuhan jadi mujassimah. Kalau bicara tentang Nabi, akhirnya Pak Nabi orang lalu. Dan tidak sadar bahwa itu juga bisa menciderai Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Karena itu saya bilang perlu diteliti kembali. Riwayat seperti ini.